Saat ini, kehendak dua negara sedang diuji, yaitu Amerika Serikat dan Israel. Diuji bukan hanya pada kemampuan militer, melainkan pada sesuatu yang lebih mendasar. Apakah nilai-nilai yang menjadi dasar negara-negara ini cukup kuat untuk menahan penderitaan ekonomi demi menghadapi ancaman strategis, ancaman bagi diri mereka sendiri dan bagi dunia? Karena dalam beberapa jam terakhir, ujian itu sekali lagi menjadi sangat nyata. Di Teluk Oman, sebuah kapal perusak rudal berpemandu milik United Serikat menembaki kapal Iran, melumpuhkannya, lalu mengirim marinir untuk mengambil alih kendali. Ini bukan peringatan, ini adalah penindakan. Pada saat yang sama, sekarang Iran menolak pembicaraan, menyebut tuntutan Amerika Serikat tidak masuk akal. Dan di pusat semua ini adalah Selat Hormuz, seperti yang kita tahu. Sekitar 20% minyak dunia mengalir di sana. Sekarang, kebanyakan orang tidak mengikuti detail di Timur Tengah, tapi mereka merasakannya. Mereka merasakannya di pompa bensin. Sebelum perang, harga bensin di Amerika Serikat di bawah $3. Sekarang sudah lebih dari $4. Dan pejabat Amerika Serikat sudah mengatakan bahwa ini bisa berlangsung selama berbulan-bulan. Jadi begini, intinya pertanyaannya sederhana. Apakah Israel dan Barat bersedia membayar harganya? Untuk membahas ini, saya ditemani oleh teman saya, David Magerman. David menghabiskan lebih dari 2 dekade di Renaissance Technologies, salah satu dana lindung nilai paling sukses dalam sejarah. Dia adalah doktor ilmu komputer serta investor dan dermawan yang terkenal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, David telah melangkah lebih jauh dari sekedar pasar dan analisis berbasis data ke sesuatu yang lebih dalam, yaitu pertanyaan tentang identitas dan tujuan, baik secara pribadi maupun secara nasional. David, terima kasih telah bergabung. Terima kasih sudah mengundang saya. Ya, senang sekali. Saya senang kamu berada di Israel saat ini. Bagaimana rasanya berada di sini? Luar biasa. 2 perjalanan terakhir saya dibatalkan. Jadi saya terus memesan perjalanan baru dan akhirnya saya berhasil masuk ke negara ini. Bukankah tempat ini seharusnya kita tinggalkan karena sedang terjadi perang? Tidak pernah. Inilah rumah kami. Inilah rumah kami. Kau tahu, David, ada sesuatu yang kau tulis yang menarik perhatianku minggu lalu. Dan aku ingin mengaitkannya dengan apa yang sedang terjadi. Seperti yang aku sebutkan tadi, kita melihat tentu saja tanpa kejutan besar bahwa Iran mencoba menerobos blokade yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Dan kita punya marinir yang menaiki kapal itu. Dan harga gas akan terus naik seperti yang dikatakan Amerika Serikat. Dan aku tahu kau, dan aku sudah membicarakan hal ini, baik di depan kamera maupun di luar kamera. Tapi kau menulis sesuatu minggu lalu yang benar-benar menarik perhatianku. Dan kau tahu, kau memperhatikan meme-meme antisemit yang muncul dan mengatakan bahwa orang Yahudi bertanggung jawab atas kenaikan harga gas. Dan reaksi awalku adalah membela hal ini. Dan aku melihat di sebuah pom bensin di Ohio, ada sebuah tanda di samping pompa yang bertuliskan orang Yahudi melakukan ini. Jadi, kau tahu, aku dan yang lain sudah bilang, tidak, ini bukan hanya salah kami, tapi artikelmu mengatakan, ya, memang kami yang lakukannya. Ya. Jadi, ceritakan sedikit tentang apa yang telah kami lakukan. Jadi menurut saya, kesalahan yang kita buat di masyarakat Barat adalah kita berpikir bahwa kita adalah masyarakat yang berlandaskan ekonomi. Kita adalah masyarakat yang berpusat pada uang, dan segalanya berkisar pada uang. Dan segalanya tentang mata pencaharian kita, kehidupan material kita, dan menghasilkan lebih banyak uang dianggap sebagai kesuksesan. Dan kau tahu, Hashem menciptakan tatanan makhluk hidup, hewan dengan manusia di puncak rantai itu, dan Yahudi dengan jiwa ketuhanan memiliki tanggung jawab ekstra untuk menjaga dunia. Tapi kita adalah masyarakat manusia, dan seharusnya saling peduli satu sama lain, bukan hanya peduli pada rekening bank kita. Dan apa yang telah kita hadapi dengan Iran, dengan industri minyak, dan dengan OPEC adalah bahwa kita telah disandera oleh ancaman kenaikan harga bensin yang menyebabkan harga semua barang naik dan menciptakan lingkungan inflasi seperti ini, serta menjadi tantangan bagi penghidupan kita dalam jangka pendek. Dan kita telah membiarkan kejahatan menjalankan pemerasan itu dan berhasil memeras kita. Dan yang kita pilih untuk dilakukan, baik di pemerintahan Trump maupun pemerintahan Netanyahu, adalah kita setuju untuk membuat harga bensin naik dalam jangka pendek untuk mencapai kebaikan, untuk menciptakan hasil yang baik di dunia, baik dalam arti antara kebaikan dan kejahatan. Dan kemauan untuk melakukan itu menurut saya sangat berani, tapi seharusnya itu tidak perlu dianggap berani. Gagasan bahwa kita harus berani untuk mengalahkan kejahatan hanya demi menghindari kehilangan sedikit uang, menurut saya itulah yang rusak dari masyarakat Barat. Dan saya pikir Israel dan orang-orang Yahudi pada akhirnya berada di pusat perubahan itu.
Ya, itu luar biasa. Anda tahu, reaksi spontan menurut saya dari kebanyakan orang adalah menjauh darinya. Anda justru mendekatinya dan Anda membicarakan gagasan bahwa kita seharusnya bersedia melakukan ini. Kita harus bangga melakukannya. Kita harus bangga. Juga di Amerika, masih di Israel, kita harus bangga karena kita juga misil-misil itu sedang berjatuhan. Bagaimana kita menjelaskan kepada orang Amerika pada umumnya bahwa mereka harus bangga melakukan ini? Kita tidak perlu. Ini menurut saya adalah premis yang salah dari perang opini publik. Bahwa kita tidak harus meyakinkan orang bahwa kita itu baik. Kita hanya perlu menjadi baik. Dan kita tidak harus meyakinkan orang bahwa kita hebat. Kita hanya perlu menjadi hebat. Dan menurut saya, dengan mencoba meyakinkan orang tentang hal itu, justru membuat argumennya jadi berkurang nilainya. Kita hanya perlu melakukan apa yang benar. Dan jika kita melakukan yang benar, dan Hashem membantu kita untuk berhasil, dan kita mulai berbuat baik di dunia, jika kita bisa mengalahkan Iran dan mematahkan blokade Selat Hormuz, dan membuka kembali pasokan minyak di masa depan dalam jangka panjang, kita tidak perlu memberitahu orang bahwa itu baik. Mereka akan merasakan kebaikannya seiring waktu. Dan pada akhirnya, saat kita melakukan lebih banyak hal baik dan berani seperti ini, orang-orang akan berhenti melawan kita, karena mereka akan menyadari bahwa kita adalah kekuatan kebaikan di dunia. Tapi ketika kita mencoba meyakinkan mereka saat semuanya masih berlangsung, sebelum mereka melihat manfaatnya, kita hanya terlihat seperti sedang meminta maaf atas diri kita sendiri. Kau tahu, ini luar biasa. Sepertinya Iran, bahkan sebelum konflik terbaru ini, kau bisa melihat mendiang, syukurlah, Ayatollah Khamenei. Dia mengatakan, Amerika itu bobrok, tidak punya nilai moral, kan? Dia membuat semua komentar itu. Dan aku mendengarkannya. Aku mendengar, ya, dia pasti berpikir, tidak mungkin Amerika punya keteguhan moral untuk membayar harga ini. Dan aku tidak yakin Amerika memilikinya. Menurutku, kau tahu, Israel, kita punya persepsi diri bahwa kita membutuhkan Amerika, dan bahwa aliansi ini tidak seimbang. Sebenarnya justru sebaliknya. Amerika lebih membutuhkan Israel daripada Israel membutuhkan Amerika. Dan Amerika bersekutu dengan Israel. Kami membersihkan wilayah udara sebelum Amerika masuk dan membom fasilitas nuklir. Kami memiliki catatan tanpa celah dalam serangan udara Angkatan Udara kami dalam melawan Iran. Kami adalah, saya berani katakan, tentara paling tangguh di dunia saat ini. Dan Amerika mendapat keuntungan dengan bersekutu dengan kami. Dan saya tidak berpikir itu karena mereka bermoral dan melihat moralitas dari apa yang kami lakukan. Saya rasa mereka ingin bergabung dengan pihak yang menang. Dan Trump bahkan baru saja mengatakan itu beberapa hari yang lalu. Dia mengatakan bahwa Israel itu kuat dan Israel adalah pemenang. Dan mereka senang, Amerika senang bersekutu dengan kami, bukan sebaliknya. Jadi saya pikir Amerika bisa saja bermoral atau tidak bermoral. Itu bukan masalah saya. Masalah saya adalah bahwa Israel harus menjadi negara yang bermoral. Harus melakukan apa yang benar menurut Hashem. Kita harus menjalankan apa yang Hashem tuntut dari kita ketika dia memberikan Israel kepada kita. Yaitu menjadikan tanah itu suci dan menjadi bangsa yang suci. Dan saya pikir itulah yang mulai kita lakukan sekarang. Kamu tahu, David, mendengar kamu berbicara, pertama-tama membuat saya merasakan kejelasan dan ketegasan dari cara kamu melihat hal ini dalam, saya katakan, iman kita dan bagaimana menerapkannya. Benar? Seringkali orang pergi ke sinagoga, mereka mungkin pergi ke gereja, mereka mungkin pergi ke gunung. Dan itu terpisah dari tindakan kita. Kamu melihat ini sebagai satu kesatuan. Dan saya tahu ini karena saya pernah berbicara denganmu. Sekarang latar belakangmu, kamu adalah seseorang yang, kamu tahu, punya latar belakang teknologi, bahkan sebelum orang-orang tahu untuk menyebutnya sebagai latar belakang teknologi. Maksud saya, ceritakan sedikit tentang latar belakangmu kepada audiens kita. Dan apakah kamu akan mengatakan hal ini di awal perjalananmu saat kamu berusia 18 tahun, atau berapapun usiamu saat itu? Tidak, sebenarnya ketika kamu menyebutkan itu, saat saya masih di SMA, saya bersekolah di SMA Alexander Mus, di Israel pada tahun 1985, datang ke Israel selama 10 minggu, dan Tuhan berbicara kepada saya. Dan saya adalah seorang Yahudi sekuler di rumah konservatif yang tidak taat di bar mitzvah. Tapi saya hanya tahu huruf-huruf Ibrani. Saya tidak tahu arti dari kata-katanya. Dan saya datang ke Israel, dan pertama kali saya memandang Yerusalem dari Gunung Scopus. Tuhan berbicara kepada saya dan berkata, kamu harus menjalankan Torah. Kamu harus menjalankan mitzvot. Kamu harus menjadi Yahudi yang baik. Dan saya tidak tahu harus berbuat apa dengan itu. Dan selama beberapa bulan berikutnya, saya mencoba memprosesnya, dan akhirnya saya gagal. Dan perasaan itu menghilang, kembali mereda, dan baru muncul kembali di kemudian hari. Tapi saya dibesarkan dalam agama pencapaian akademis. Ayah saya adalah seorang sopir taksi. Saya dibesarkan bukan dalam kemiskinan, tapi jelas dari kelas menengah ke bawah.
Dan saya ingin mencapai hasil ekonomi yang lebih baik untuk diri saya sendiri melalui prestasi akademis, melalui usaha untuk sukses, etos kerja. Dan saya berhasil mencapainya. Saya mendapatkan gelar PhD dari Stanford. Saya sudah membangun model bahasa sejak awal tahun 90-an untuk pekerjaan PhD saya sebelum orang-orang tahu apa itu model bahasa. Dan kemudian saya menyadari bahwa saya terlalu dini dalam penelitian yang saya lakukan. Model matematisnya sebenarnya sangat mirip saat itu dengan yang ada sekarang. Hanya saja kami tidak memiliki data atau kekuatan komputasi. Jadi, saya beralih ke perdagangan kuantitatif hanya karena teman-teman saya yang bekerja bersama saya di IBM dalam penelitian bergabung dengan Renaissance Technologies. Dan saya menghabiskan sebagian besar masa dewasa saya, sekitar 20 tahun lebih, menulis perangkat lunak, membangun sistem perangkat lunak, dan mengoptimalkan algoritma perdagangan untuk dana lindung nilai yang sangat sukses ini. Bekerja dengan orang-orang yang jauh lebih pintar dari saya, tapi saya lebih efektif dari mereka dalam membangun dalam sisi rekayasa saat mengembangkan sistem. Dan saya belajar tentang nilai uang. Dan saya juga belajar sisi negatif dari uang, bahwa Anda memiliki banyak tanggung jawab ketika Anda memiliki banyak kekayaan. Dan saya tidak menangani bagian itu dengan baik. Saya tidak memiliki pandangan hidup atau nilai-nilai yang sepadan dengan kekayaan saya. Dan saat saya mulai memberikan uang dan membelanjakan uang sampai batas tertentu, saya tidak melakukannya dengan baik. Dan saya merasa seperti saya tidak menyampaikan pesan itu kepada anak-anak saya. Saya punya 2 anak kecil saat itu, dan saya tidak menjalani kehidupan yang menurut saya bisa saya teladankan kepada mereka. Saya bilang bahwa saya merasa seperti menjalani hidup dengan prinsip siapa yang mati dengan mainan terbanyak adalah pemenangnya. Dan terlepas dari apakah saya percaya itu atau tidak, saya tidak ingin mewariskan hal itu kepada anak-anak saya. Jadi saya memutuskan untuk mencari sesuatu yang lebih baik, lebih dalam. Dan kebetulan, bukan secara kebetulan, karena Hashem membimbing saya melalui semua ini. Sepupu saya di Israel sedang mengadakan acara keluarga SIP. Dan saya datang ke Israel dan melihat seperti apa kehidupan yang dijiwai oleh Torah. Dan meskipun saya merasa tidak tahu bagaimana cara terhubung dengan itu, saya melihatnya, saya tahu saya menyukainya. Dan apa yang kamu sukai? Maksudnya, apa yang kamu lihat? Saya menyukai rasa kasih sayang di antara anggota komunitas. Sepupu saya tinggal di komunitas ini. Dia seperti menjadi pusatnya, semacam wali kota di komunitas doa kecilnya. Dia punya teman-teman dan keluarga besar, dan mereka saling menyayangi. Dan mereka ada di sana untuk merayakan bar mitzvah putranya dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan yang mendalam. Dan juga, saya melihat ada anak-anak di meja itu. Kami berbincang-bincang dan semua percakapan itu seputar Torah. Dan anak-anak berusia 10 tahun ini tahu lebih banyak daripada saya. Dan kamu tahu, saya tidak terbiasa menjadi orang paling bodoh di ruangan itu. Dan saya merasa ada yang kurang. Bukan karena saya belajar Torah, jadi kenapa saya harus merasa buruk karena saya tidak tahu. Tapi ini adalah warisan saya. Saya seorang Yahudi, ini adalah Torah. Dan saya merasa seharusnya saya ikut dalam percakapan itu. Dan ketidakpuasan terhadap diri saya sendiri itu membuat saya menghubungi sebuah organisasi bernama Partners in Torah ketika saya kembali ke Amerika, mulai belajar setiap minggu dengan seorang teman belajar Torah yang hebat bernama Daniel Altman, seorang pengacara dari TNEC. Dan selama 7 tahun, saya mulai dari sekedar mencoba-coba untuk melihat seperti apa rasanya mengenal Yudaisme ortodoks. Di suatu waktu selama 7 tahun itu, saya menjadi seorang Yahudi yang lebih taat. Saya menjadi seorang Yahudi yang hidup menurut Torah. Saya belum menjadi seorang Yahudi yang taat pada Torah, tetapi saya menjadi seseorang yang percaya bahwa saya seharusnya menjadi Yahudi yang taat pada Torah, dan kemudian menghabiskan beberapa tahun berikutnya untuk mencari cara menggabungkan hal itu ke dalam kehidupan keluarga saya. Saya harus pindah ke lingkungan baru, karena saya tidak berada dalam batas area keagamaan itu. Saya tidak bisa berjalan kaki ke sinagoga. Istri saya sangat senang dengan tempat tinggal kami sebelumnya. Dan saya harus meyakinkan seluruh keluarga saya untuk mengubah seluruh hidup mereka hanya untuk pindah 10 mil dari tempat sebelumnya. Tapi itu adalah perubahan besar dalam komunitas. Dan alhamdulillah, anak-anak saya semuanya berbeda dengan caranya masing-masing, semuanya setuju dengan keputusan itu. Dan istri saya juga sangat mendukung perubahan saya. Tapi saya berubah dari seseorang yang dulu bekerja di Yom Kippur tapi tidak makan, menjadi seseorang yang menganggap Yom Kippur sebagai salah satu hari terpenting dan paling membahagiakan dalam setahun. Dan itu adalah perubahan besar bagi saya. Apa kata teman-teman di Renaissance tentang hal ini? Maksud saya, kamu masih pergi kerja di pagi hari. Apakah itu mempengaruhi pekerjaanmu? Tidak, maksud saya, ini terjadi saat saya sedang dalam masa transisi. Saya pindah. Itu dimulai saat saya bekerja di kantor di New York.
Akhirnya, saya benar-benar meninggalkan Renaissance selama 2 tahun, dan kemudian pindah ke Philadelphia, lalu bergabung kembali dengan perusahaan dengan bekerja jarak jauh. Jadi, sebagian besar transisi ini terjadi ketika saya tidak berada di lokasi dan tidak terlibat dalam percakapan dengan semua orang yang ada di sana. Tapi ketika saya mulai melakukannya, dan saya mulai belajar Taurat, beberapa anggota staf teknis Renaissance yang beragama Yahudi, terutama salah satu dari mereka, pada dasarnya mengatakan kepada saya, dia pikir itu adalah hal paling bodoh yang pernah saya lakukan. Dan benar-benar mengkritik saya dengan sangat keras atas kebodohan dan ketidaktahuan saya, bahkan menganggap hal itu nyaris jahat karena mengambil sudut pandang dan gaya hidup berdasarkan Taurat. Dan mentor saya, yang bukan Yahudi, tapi sangat saya hormati, juga berpikir bahwa itu, saya rasa kata yang dia gunakan adalah bodoh. Kenapa begitu? Maksud saya, kalau Anda bilang ke mereka Anda akan bermeditasi di India, saya rasa apa yang akan mereka katakan? Oh, Mereka akan menganggap itu hal yang patut dipuji. Mereka akan memuji itu. Bukan, itu karena orang-orang punya kesalahpahaman bahwa Taurat itu entah bagaimana bertentangan dengan sains. Dan bahwa metode ilmiah itu tidak cocok dengan kepercayaan pada dunia spiritual, kekuatan yang lebih tinggi, sesuatu di luar fisik, di luar fisika dunia ini. Mereka tidak paham bahwa fisika dunia ini adalah Taurat, bahwa dunia alam dan semua matematikanya adalah salah satu mujizat besar yang digunakan Tuhan untuk menciptakan alam semesta. Dan semakin banyak kita belajar tentang sains, semakin selaras dengan pemahaman mistis. Saya pernah menghadiri kuliah Habad beberapa tahun lalu di retret JLI, di mana ada seorang fisikawan yang menjadi orang yang kembali taat beragama, yang mempelajari fisika kuantum dan lubang hitam, serta energi gelap dan materi gelap. Dan dia mengatakan bahwa tulisan-tulisan kuno para mistikus dari zaman ke-8 dan sebelumnya sebenarnya secara akurat menggambarkan apa yang baru mereka temukan di abad ke-20 dan ke-21. Menemukan tentang fisika kuantum dan materi gelap. Dan matematikanya selaras dengan apa yang dikatakan para rabi 1500 tahun yang lalu tentang mistisisme Yahudi. Jadi menurut saya, kita beralih dari berpikir bahwa sains memperluas pemahaman kita tentang dunia, menjadi memahami bahwa ketika sains dan Taurat tidak sejalan, itu karena sains belum cukup maju. Dan kita tetap harus mengikuti sains. Kita harus, Anda tahu, Tuhan memberi kita otak untuk memahami dunia. Dan kita harus mempelajarinya sampai kita memahaminya dengan lebih lengkap. Tapi kita harus selalu memahami bahwa Hashem lebih mengetahui dunia daripada kita, karena Dia yang menciptakannya. Dan Taurat adalah Hashem. Jadi Taurat, secara definisi, lebih akurat daripada sains. Dan kita bisa hidup dengan teori Newton sampai kita menyadari bahwa dia salah dan Einstein benar. Dan mungkin Einstein salah dan Hawking benar. Tapi kita harus menjalankan Taurat sesuai dengan apa yang dikatakan para rabi dan apa yang dikatakan tradisi lisan dan apa yang Tuhan katakan sampai semuanya sejalan bersama. apakah ada orang di luar sana di bidang teknis atau sains yang berada di posisi Anda melihat kedua dunia ini bersatu? Tentu, maksud saya pernah membaca tulisan orang-orang yang menulis tentang hal itu. Biasanya, yang paling sering diterbitkan adalah mereka yang paling kontroversial, yang menulis tentang hal itu karena mereka ingin menjadi kontroversial. Dan saya rasa itu memang berlaku untuk apapun. Saya tidak, tanpa bermaksud menyinggung, saya tidak mendengarkan podcast. Saya tidak membaca berita. Saya sama sekali tidak mengikuti media arus utama. Saya bahkan tidak membaca buku-buku modern. Juga, saya minta maaf. Karena saya merasa, pada umumnya, siapapun yang menghabiskan energi, uang, dan waktu untuk menerbitkan podcast, menulis artikel, bahkan menulis buku, pada dasarnya melakukannya untuk meyakinkan saya tentang sesuatu yang mungkin tidak benar. Dan mereka harus menulis tentang hal itu untuk meyakinkan saya, dibandingkan saya hanya mengalami dunia dan sampai pada kesimpulan itu sendiri. Dan saya merasa bahwa meskipun saya salah satu orang yang paling tidak tahu yang saya kenal, saya justru lebih tahu tentang dunia dibandingkan kebanyakan orang, karena saya tidak disesatkan oleh informasi yang salah. Jadi, dengan tidak membaca berita, saya tahu saya memiliki lebih banyak informasi daripada orang-orang yang membaca berita dan mendapatkan informasi negatif dari media arus utama. Itu luar biasa. Jadi Anda seperti pertapa di puncak bukit. Saya menjalani hidup saya di atasnya. Melihat kebenaran. Saya menjalani hidup saya sebatas hal-hal yang perlu saya ketahui. Dan hal-hal yang perlu saya ketahui, saya bisa. Karena saya diberkahi dengan kekayaan dan koneksi saya sebenarnya bisa langsung berbicara dengan seseorang. Saya bisa berbicara dengan Anda dan mencari tahu apa yang sedang terjadi.
Saya tidak perlu membaca publikasi dari 14 orang dan mencari tahu mana yang benar. Saya bisa berbicara dengan politisi. Saya bisa berbicara dengan pemimpin militer. Maksud saya diberkahi memiliki akses itu, tapi saya merasa itu adalah cara yang jauh lebih baik untuk mengetahui apa yang perlu saya ketahui. Dan jika saya tidak mengenal seseorang yang bisa memberitahu saya tentang sesuatu, mungkin karena saya memang tidak perlu mengetahuinya. Dan saya menjalani hidup yang lebih bahagia karenanya. Berdasarkan hal itu, Anda tahu, Anda juga membuat beberapa komentar. Beberapa saya dengar di podcast yang Anda lakukan bersama Michael Eisenberg, yang juga saya sarankan semua orang untuk mendengarkannya. Saya pikir itu sangat brilian, di mana Anda berbicara tentang AI, dan Anda membahas AI dengan cara yang menurut saya sangat berbeda dari apa yang dibicarakan semua orang, termasuk keluarga saya sendiri, yaitu bahwa kita semua akan menjadi tergantikan. AI akan mengambil alih dunia, dan besok kita akan berada di alam semesta AI. Dan Anda menggunakan istilah ini, saya tahu Anda menyebutnya skema Ponzi, atau apapun sebutan Anda. Bisakah Anda memberi kami wawasan tentang bagaimana Anda melihat hal ini? Dan apakah Anda akan menyadari hal ini jika Anda mendengarkan podcast, media, dan segala hal lainnya? Maksud saya telah melakukan riset AI sepanjang hidup dewasa saya, mungkin sekitar 35 tahun. Dan saya telah melihat siklus-siklusnya. Saya juga mempelajari bidang ini untuk mendapatkan gelar PhD saya. Jadi saya mengenal dunia AI dari era sebelum saya lahir. AI telah dikembangkan selama 100 tahun. Ini bukan sesuatu yang terjadi dalam 10 tahun terakhir. Dan siklus AI yang diperkenalkan di dunia adalah bahwa algoritma AI yang muncul selalu menunjukkan performa paling kuat pada hari demo. Karena jika mereka bisa dibuat lebih baik, mereka pasti akan menunda hari demo. Para ilmuwan di balik produk-produk ini hanya ingin menampilkan kesan kecerdasan yang paling mengesankan. Tapi sejauh ini, algoritma-algoritma ini, maksud saya, mungkin saja kita akan menemukan sesuatu dengan keterikatan kuantum dan berbagai teknik komputasi canggih lainnya yang mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Tapi, apa yang kita miliki hari ini hanyalah pencocokan pola yang cerdas. Saya melihat model bahasa besar ini sebagai sistem penyimpanan basis data terburuk dalam sejarah. Mereka hanya menghafal data pelatihan mereka ratusan kali dalam pola yang berbeda untuk meniru apa yang telah mereka lihat dalam data pelatihan. Kecerdasan adalah tentang menggunakan pengalaman Anda untuk menafsirkan sesuatu yang baru. Dan algoritma-algoritma ini tidak melakukan itu. Mereka hanya memuntahkan kembali apa yang sering mereka lihat dalam data pelatihan mereka dengan penuh keyakinan. Dan jika sesuatu belum cukup sering muncul dalam data pelatihan, mereka memberikan keluaran acak dengan penuh keyakinan. Jadi kita melihat bahwa jika Anda mengetahui 100 penggunaan paling umum yang akan digunakan orang untuk ini, dan Anda memastikan melatih mereka agar benar-benar mahir dalam 100 hal itu selama sekitar 1 tahun, 1,5 tahun, itu akan terlihat seolah-olah Anda sudah memiliki AGI, kecerdasan buatan umum. Namun saat Anda mulai menggunakannya untuk hal-hal yang lebih beragam, atau ketika dunia mulai berubah secara halus dan menjauh dari data pelatihan Anda akan melihat kemampuannya semakin menurun. Dan itulah yang kita lihat di dunia nyata. Masalahnya adalah, kita menghubungkan hal-hal ini ke rekening bank kita. Kita memberikan kata sandi dan kredensial kita kepada mereka. Kita menghubungkan mereka ke infrastruktur di masyarakat kita. Kita membuat keputusan bisnis berdasarkan sistem ini. Saya dengar bahwa Mark Zuckerberg sekarang menggunakan AI untuk menjalankan perusahaannya sebagai versi AI dari dirinya sendiri. Dan ini adalah keputusan yang sangat buruk. Karena pada dasarnya, satu-satunya spesies cerdas di dunia ini adalah manusia. Dan saya berani mengatakan bahwa Tuhan memang menciptakannya seperti itu. Dan ini adalah kesombongan tingkat menara Babel, untuk berpikir bahwa kita bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan, bahkan sebaik Tuhan jika tidak lebih baik. Saya pikir itu adalah hal yang berbahaya jika kita berasumsi bisa melakukannya. Dan saya memang berpikir kita akan dihukum dengan cara yang mirip seperti para pembuat menara Babel dihukum. Jadi yang lebih berbahaya adalah gembar-gembor soal AI, bukan AI itu sendiri. Maksud saya yang jadi masalah adalah gembar-gembornya. Sekali lagi, apa yang Anda jelaskan sekarang adalah hal baru bagi saya. Mungkin juga baru bagi sebagian besar penonton kita. Gagasan bahwa seluruh pasar saham saat ini digerakkan oleh AI. Ya, orang-orang membandingkannya dengan gelembung.com, tapi ada perbedaan besar. Dalam gelembung.com, perusahaan-perusahaan yang awalnya bernilai 0 atau hanya $1 juta, tiba-tiba menjadi bernilai $1 miliar. Lalu ketika terjadi kehancuran, nilainya kembali ke level yang realistis. Kita telah mengambil perusahaan-perusahaan bernilai triliunan dolar, membuatnya menjadi bernilai 4 triliun dolar. Dan kerugian yang akan terjadi pada seluruh pasar dunia dan masyarakat ketika perusahaan bernilai 4 triliun dolar kembali menjadi 1 triliun dolar akan jauh lebih menghancurkan dibandingkan ketika perusahaan bernilai miliaran dolar
turun kembali mendekati nol. Dan alasan saya menyebutnya skema Ponzi, meskipun mungkin itu bukan deskripsi yang akurat, adalah karena perusahaan-perusahaan ini sekarang bahkan bukan lagi sekedar mesin sensasi. Sekarang ini sudah menjadi ancaman eksistensial yang menopang dirinya sendiri, di mana jika salah satu dari perusahaan-perusahaan ini mengakui apa yang sebenarnya mereka ketahui secara internal, bahwa ini adalah janji palsu, bahwa mereka melebih-lebihkan produk mereka sampai ke tingkat yang menipu. Jika yang pertama mengungkapkannya, itu akan menjatuhkan semuanya. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang mampu melakukannya. Jadi mereka terus saling berinvestasi lebih banyak lagi untuk menjaga permainan ini tetap berjalan sambil menarik investor retail dan dana indeks. Dan semua orang hanya mengikuti apapun yang sedang populer. Jadi ini tidak hanya didorong oleh mereka, tapi juga oleh pihak lain. Namun semua ini didasarkan pada kebohongan yang mungkin awalnya tidak mereka ketahui, tapi sekarang mereka sudah tahu. Dan mereka terus mempertahankannya karena mereka butuh strategi keluar. Mereka perlu menemukan jalan keluar dari ini tanpa menghancurkan ekonomi dunia. Dan saya setidaknya menghargai mereka karena peduli akan hal itu. Tapi semua ini dibangun di atas dasar yang sangat tidak etis, di mana ketika mereka menyadari bahwa ini tidak berhasil, mereka terus membangun dan memperbesar gelembung itu semakin besar. Dan sekarang ketika itu runtuh, ini akan menjadi bencana yang sangat besar. Ini mengingatkan saya pada yang disebut Big Short. Apa judul filmnya? Ya, The Big Short. maksud saya ini seperti The Big Short versi ekstrim. Apa yang baru saja kamu... Tapi kamu tidak bisa melakukan short di sini karena ada begitu banyak triliun dolar di belakangnya. Semakin kamu melakukan short, mereka bisa menambah lebih banyak lagi ketaruhan long untuk mengusir posisi shortmu dan membuatmu bangkrut. Saya pribadi tidak akan berinvestasi di situ. Saya tidak akan mengambil risiko untuk melakukan short, karena kamu bisa saja benar, tapi waktunya bisa salah. Jika itu terjadi setahun setelah kamu keluar dari posisi shortmu, bangkrut, dan menutup posisi shortmu, tidak ada gunanya kamu benar. Dan menurut saya juga tidak melihat nilai dalam menghasilkan uang dari kehancuran. Saya pikir kita sebaiknya mencoba untuk mendidik lebih banyak orang tentang mengapa model bisnis AI itu memang tidak cocok dengan ilmu ekonomi. Secara matematis, memang tidak masuk akal. Dan jika kita bisa meyakinkan orang tentang hal itu, kita tidak perlu mencari uang dari situ. Kita bisa terus membangun dukungan untuk hal ini dan pada akhirnya menekan perusahaan-perusahaan tersebut agar mengakui kekalahan dan mencari jalan keluar, sehingga kita bisa kembali menjalani hidup dan menjalankan bisnis kita seperti biasa. Jadi, setelah memahami hal ini secara mendalam, saya pun pergi ke Israel. Israel, seperti yang Anda tahu, di bidang tertentu, khususnya di bidang AI, menganggap dirinya sebagai pemimpin, baik itu di bidang siber maupun tentu saja keamanan. Maksud saya, jika kita melihat perang yang sedang berlangsung saat ini, target-target kita dipilih, seperti yang mereka katakan, berdasarkan model AI. Jadi saya rasa itu memang berfungsi di ranah tersebut, tapi itu bukan AI. Apakah memang seperti itu? Ini adalah kesalahpahaman umum yang saya pelajari ketika saya masih di sekolah pascasarjana. Seorang profesor yang banyak mengajarkan saya tentang AI mengatakan bahwa itu disebut AI sampai berhasil, setelah itu hanya algoritma. Google sekitar tahun 2010 adalah salah satu karya AI terbaik yang pernah dibuat. Hanya saja orang-orang lupa bahwa itu adalah AI, karena mereka hanya menggunakannya. Itu hanya ada di latar belakang kehidupan mereka. Hanya menjadi mesin pencari saja. Ya, pengenalan suara adalah AI. Kecerdasan buatan umum atau model bahasa besar yang menciptakan chatbot fasih yang tampaknya berpikir sendiri, itulah yang menjadi gelembungnya. Itulah yang dijual secara salah sebagai sesuatu yang cerdas. Saya sering mendengar banyak presentasi dari startup, memang itu pekerjaan saya. Dan setiap kali seorang pendiri memberitahu saya bahwa produk mereka memahami sesuatu atau sedang belajar atau berkembang, saya menghentikan mereka dan saya berkata, apa maksud Anda dengan belajar? Karena ada algoritma matematika yang dihitung di komputer silikon, dan angka-angka dikalikan serta dijumlahkan. Lalu Anda mendapatkan sebuah keluaran. Tidak ada proses belajar yang terjadi di sana. Tidak ada yang benar-benar memahami apapun. Manusia yang memahami sesuatu. Anak-anak belajar. Orang dewasa belajar. Komputer menghitung. Jadi Anda beritahu saya algoritma apa yang dijalankan, input apa yang dimasukkan, dan output apa yang dihasilkan. Tapi jangan berpura-pura bahwa Anda memahami atau belajar, karena itu salah menggunakan istilah. Semantiknya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, dan saya pikir kita harus melihat AI. Penargetan AI hanyalah menggunakan data dari masa lalu, melakukan pencocokan pola, dan membuat model generatif yang memprediksi sesuatu tentang masa depan berdasarkan masa lalu. Kita sudah melakukan itu di kepala kita sendiri selama manusia ada.
Kamu melihat seekor hewan dan kamu ingin memprediksi apakah kamu harus lari atau melawannya. Membuat algoritma yang melakukan hal itu hanyalah itu kecerdasan buatan. Itu adalah penggunaan komputer yang baik. Tapi kita harus memahami apa yang berhasil. Jika ada informasi dalam data Anda yang dapat membantu Anda mengurangi ketidakpastian tentang masa depan, itu adalah AI yang berguna. Jika Anda hanya memiliki sesuatu yang menghasilkan keluaran secara acak dan sebenarnya tidak memberi Anda pengurangan ketidakpastian yang dapat diprediksi atau diukur, maka itu bukan AI yang berguna. Dan saya pikir AI yang dijual kepada kita saat ini mungkin hanya 5% dari kasus penggunaannya yang akan terbukti berharga. 95% produk yang dijual saat ini kemungkinan besar tidak akan ada lagi dalam 3 tahun ke depan. Dan siapapun yang mengadopsinya secara besar-besaran akan menanggung konsekuensi karena menerapkan sesuatu ke dalam produksi yang justru merugikan bisnis mereka, mengubah tenaga kerja dan alur kerja mereka, lalu harus membayar harga untuk membatalkannya. Jadi, terkait Israel, salah satu kritik yang saya dengar secara internal dari Israel adalah Israel merasa bahwa mereka lambat dalam mengadopsi AI, dan mereka sedang berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan. Menurut saya, hal terbaik untuk Israel dan untuk bisnis manapun adalah menunggu sambil mengamati. Mungkin bereksperimen dengannya, belajar bagaimana orang lain menggunakannya secara terpisah, bukan dalam lingkungan produksi. Dan kemudian jika saya salah dan ternyata ini sangat berharga, Anda bisa langsung mempercepat integrasinya. Tapi semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa saya benar. Dan semakin sedikit perusahaan dan negara yang tidak menerapkannya akan menjadi pemenang. Wow. Jadi Israel, maksud saya, lihat, Israel saya rasa memiliki penerapan yang sangat praktis dan terbatas dari model-model ini, yaitu rudal-rudal yang datang untuk membunuhmu. Sistem kami menggunakan algoritma tertentu untuk menyelamatkan hidupmu. Apa yang tidak dilakukan Israel? Jadi izinkan saya memberikan 2 contoh. Salesforce sangat cepat mengadopsi AI agentic dengan memakai algoritma berbasis model bahasa besar dan mulai mengintegrasikannya ke dalam fungsi inti Salesforce, sehingga pelanggan dapat merasakan nilai luar biasa dari AI agentic. Dan itu menjadi bencana. Beberapa bulan kemudian, pelanggan mulai mengeluh karena hal-hal dasar tidak lagi berfungsi. Hal-hal yang sebelumnya menggunakan algoritma yang andal, yang berjalan secara deterministik, tiba-tiba menjadi rusak secara acak. Dan Mark Benioff muncul mungkin 6 bulan setelah menerapkan AI agentic dan berkata, kami mundur, kami akan mencabutnya. Kami kembali ke algoritma RPA deterministik yang dulu biasa mereka gunakan. Dan kami akan mempelajari bagaimana cara yang tepat untuk menerapkan AI, karena itu tidak berhasil. Contoh lainnya adalah Apple. Jadi Mark benar-benar punya integritas untuk melakukan itu. Nah, Dia tidak punya pilihan, tapi itu adalah pesan yang penting. Tapi contoh yang lebih baik adalah Apple. Karena Salesforce, iPhone milik Apple, ini adalah hal-hal yang digunakan orang setiap detik, setiap hari. Jika Anda membaca sebuah artikel dan menggunakan AI untuk meringkasnya, Anda melakukannya beberapa kali sehari jika itu untuk urusan profesional. Mungkin beberapa kali seminggu jika Anda hanya menggunakannya untuk pengembangan pribadi. Jika itu tidak berjalan dengan baik, Anda masih bisa memperbaikinya. Tapi ketika Salesforce berhenti berfungsi, itu menjadi bencana bagi semua bisnis yang menggunakannya dalam skala besar. Ketika Apple mencoba memperkenalkan AI generatif ke dalam Apple Intelligence di ponsel, orang-orang, maksud saya hati manusia, lebih jarang digunakan dalam tubuh mereka dibandingkan ponsel yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari Anda. Dan ketika mereka menerapkan Apple Intelligence ke dalam Siri di ponsel, kehidupan orang-orang pun terganggu. Dan semua orang menyalahkan Apple dengan berkata, bagaimana mungkin kalian bisa tidak becus seperti itu? Semua orang lain berhasil dengan AI mereka. Kalian tidak bisa menyelesaikannya. Ada apa dengan para peneliti kalian? Itu analisis yang salah. Karena produk-produk Apple sudah sangat melekat dalam masyarakat, sehingga semua orang langsung sadar ketika produk itu tidak berfungsi. Itu karena kesuksesan Apple dan kegagalan besar AI, jenis AI seperti itu, yang membuat Apple terlihat buruk dan membuat Apple Intelligence tidak berfungsi. Jadi menurut saya apa yang kita lihat di Israel adalah ada kasus penggunaan yang berhasil. Israel hanya bisa menerapkan hal-hal di dunia yang benar-benar berfungsi. Karena tidak seperti Amerika, di mana tidak ada yang benar-benar penting, di Israel semuanya penting. Kami memiliki musuh di sekitar kami yang hanya ingin membunuh kami. Dan jika kami menunjukkan sedikit kelemahan di wilayah perbatasan sekitar Gaza, tiba-tiba kami akan diserang. Dan jika dunia berjalan seperti yang mereka rencanakan, kami tidak akan ada di sini lagi. Tapi syukurlah, Hizbullah lupa untuk muncul, dan di Yudea serta Samaria, orang-orang Palestina lupa untuk muncul.
dan Hamas Gaza akhirnya harus menanggung akibatnya. Tapi, Israel, semuanya harus berjalan dengan baik. Kami tidak bisa punya waktu sebulan di mana sistem kami setara dengan Salesforce berhenti berfungsi karena AI agentik. Kami tidak akan ada lagi. Jadi Israel tidak bisa menjadi pengguna awal AI, karena semua hal penting yang dilakukan Israel itu berdampak secara eksistensial. Dan disinilah saya pikir bahwa di dunia bisnis di Amerika, Barat dan Eropa, hal-hal tidak sepenting itu. Dan Anda bisa memainkan permainan ini, dan Anda bisa berpura-pura bahwa semua ini seolah berjalan sampai taraf tertentu, lalu pada akhirnya akan dipangkas dan dibalik arahnya. Israel harus benar-benar berhati-hati dalam menerapkan ini. Saya tahu bahwa mereka sekarang sedang mencari cara untuk menerapkan AI di bidang pendidikan. Kita telah melihat betapa pentingnya pendidikan bagi generasi muda kita. Jika kita tidak memiliki orang-orang brilian, para pahlawan di IDF, bukan hanya berani secara fisik dan bertarung, tetapi juga menggunakan kecerdasan mereka, menggunakan kepintaran dan bertarung dengan cerdas, kita mampu mengalahkan musuh yang tampaknya jauh lebih besar dan kuat dari kita, karena kecerdasan para prajurit kita. Jika kita mempertaruhkan sistem pendidikan kita dengan menerapkan AI yang tidak berfungsi dengan baik, secara tidak tepat dalam sistem pendidikan kita tidak akan bisa pulih dari itu. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang harus kita waspadai, karena di Israel segala sesuatu itu penting. Kamu tahu, kita punya fenomena unit 8200 di sini. Tentu saja, di Israel, unit militer terbesar kami adalah unit 8200, yaitu unit intelijensinya, yang alumninya kemudian mendirikan banyak perusahaan papan atas Israel. Jika kamu berada di Dewan Pendidikan Unit 8200 saat ini, dan kita ingin orang-orang ini melanjutkan dan menciptakan masa depan ekonomi yang kuat untuk Israel, di mana kamu akan memfokuskan mereka? Maksud saya akan memfokuskan mereka pada algoritma AI pembelajaran mesin sebelum era OpenAI. Sebelum OpenAI meluncurkan ChatGPT, kita berada pada jalur yang stabil untuk menciptakan aplikasi-aplikasi yang sangat kuat dari solusi berbasis data menggunakan pembelajaran mesin, menggunakan model transformer yang merupakan dasar teoretis dari model bahasa besar. Dan model transformer membantu kita melakukan pengenalan pola pada tingkat yang sebelumnya membatasi kita. Itu adalah penemuan ilmiah besar yang akan dikenang lintas generasi yang siap mengubah AI dan pembelajaran mesin menjadi lebih baik. Lalu model bahasa besar muncul dengan soneta ala Shakespeare dan menirukan suara opera. Dan tiba-tiba kita teralihkan oleh hal-hal yang menarik perhatian dan kita tidak bisa berpikir jernih lagi. Tapi saya benar-benar akan mendorong mereka untuk mempelajari model transformer, mempelajari ilmu di balik LLM. Setiap kali saya berinvestasi di perusahaan yang bergantung pada LLM untuk produk mereka, saya ingin memastikan ada seorang ilmuwan di tim mereka yang benar-benar bisa membangun model transformer jika memang diperlukan. Mungkin mereka tidak akan melakukannya karena sudah ada cukup banyak algoritma open source yang bisa digunakan. Mereka tidak perlu menciptakan ulang sesuatu yang sudah ada. Tapi saya ingin hal yang sama, seperti saya ingin anak tahu cara melakukan penjumlahan dan perkalian sebelum mereka menggunakan kalkulator. Dan saya ingin mereka tahu cara menulis esai di atas kertas sebelum mereka menggunakan algoritma AI untuk membuatnya. Saya ingin para ilmuwan dan tim teknologi saya memahami cara kerja internal AI dan bagaimana model bahasa besar bekerja sebelum mereka bisa menggunakannya. Dan setelah Anda memahaminya, Anda mungkin akan memahami keterbatasannya dan Anda akan menggunakannya di situasi di mana mereka benar-benar memberikan nilai tambah. Dan Anda akan menghindari menggunakannya di situasi di mana mereka tampaknya bernilai, tetapi sebenarnya tidak. Saya harap mereka mendengarkan karena sepertinya ada banyak hal yang dipertaruhkan di sini. Tentu saja. Saya ingin kita kembali ke masa lalu, benar-benar berpikir secara historis sedikit. Salah satu proyek yang Anda terlibat adalah Kota Daud. Itu juga tempat di mana saya menghabiskan sebagian besar hidup saya. Dan Anda tahu, Israel, Anda juga menyebutkan ini dalam diskusi Anda dengan Michael Eisenberg. Saya juga sudah sering menyebutkannya. Kita adalah negara startup, dan Israel tampaknya hari ini menggantungkan segalanya pada statusnya sebagai startup nation. Bahkan, yang tampaknya menjadi daya gentar kita di mata dunia adalah status kita sebagai startup nation. Tapi pada akhirnya, kita adalah bangsa kuno. Kita adalah bangsa pribumi. Dan saya merasa kita mulai menelan mentah-mentah narasi itu dan sedikit lupa dari mana semua ini berasal. Apa pendapatmu tentang hal ini, dan bagaimana Kota Daud berperan dalam pemahamanmu tentang Israel, dan di mana seharusnya kita berada dalam sejarah, bagaimana masa lalu kuno kita, masa lalu inovatif kita, kembali ke Raja Daud, dan keterkaitan kita di masa modern? Saya rasa sangat sedikit orang yang membuat keterkaitan itu. Ya, saya rasa saya tidak suka memikirkan itu sebagai masa lalu kuno kita.
Karena Taurat dan Bukit Bait Suci serta Yerusalem dan keunikan yang merupakan tempat paling suci di alam semesta itu sama hari ini seperti 3.000 tahun yang lalu. Akadan, apapun yang terjadi di Bait Suci ketiga itu terikat waktu. Tetapi universalitas Bukit Bait Suci itu bersifat universal dan tak lekang oleh waktu. Dan saya pikir ketika kita sedang berjuang dan ketika kita diserang, pada 7 Oktober itu adalah sebagai reaksi untuk memohon kepada Hashem dan meminta kepada Hashem untuk keselamatan, pemulihan, dan kemenangan atas musuh-musuh kita. Karena kita agak lengah dan berada dalam posisi yang sulit, dan kita sedang berjuang. Saya pikir terlebih lagi, jauh lebih penting bahwa ketika kita telah meraih kemenangan dengan bantuan Tuhan dan semua mujizat yang nyata, kita harus semakin mengakui sumber kekuatan kita, sumber keberhasilan kita. Keberhasilan kita adalah kita berusaha. Kita melakukan apa yang perlu kita lakukan dengan usaha materi kita. Dan kita mempelajari Taurat serta melakukan mitzvot, membaca Tehillim, serta berdoa. Dan jika kita layak menerimanya, Tuhan memberi kita keberhasilan. Dan saya sangat menghormati para tentara kita. Mereka adalah pahlawan bagi saya. Siapapun, saya akan membelikan makan siang untuk setiap tentara yang datang kepada saya, kapan saja dia mau. Penonton Anda bisa menagih janji saya itu. Tapi mereka harus mengerti, dan saya rasa mereka mengerti, bahwa mereka mengalami keajaiban yang nyata setiap hari dalam pertempuran mereka. Dan itu semua dari Hashem. Dan jika kita tidak mengakui pentingnya Bukit Bait Suci dan pentingnya Yerusalem, serta kesucian kerinduan kita akan Bait Suci ketiga dan Masyiah, maka kita melewatkan intinya. Hashem melakukan ini untuk kita bukan karena dia suka dengan startup kita, bukan karena dia suka dengan Nobel yang kita menangkan. Itu semua adalah hal-hal materi, gashmias dari kesuksesan kita. Dan itu memang bagian dari, maksud saya, Tuhan memberi kita kekuatan untuk melakukan kebaikan dan kejahatan. Kamu tahu, jiwa ilahi kita memberi kekuatan. Kamu tahu, klipas kita memberi kekuatan pada hal buruk yang kita lakukan. Dan itu benar-benar, itu adalah kekuatan super. Tapi kita seharusnya berusaha untuk kebaikan, karena kita bersifat ilahi. Dan kita perlu menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita memahami hal itu, bahwa semuanya berasal darinya. Dan bahkan kembali lagi, meskipun kamu tahu, sangat mendukung pekerjaan yang sedang dilakukan di kota Daud. Mengembalikan kemegahan jalan ziarah dari kolam Siloah ke Bukit Bait Suci, untuk menciptakan kembali apa yang dilakukan oleh bangsa kita selama ratusan tahun ketika kedua Bait Suci itu masih berdiri di sana. Tapi bahkan kembali ke sumber sejati perjanjian kita, yaitu di Hebron dan Makpela, bahwa kita mendapatkan keajaiban dari Tuhan sebagian karena kita melakukan hal-hal baik, karena kita menaati Taurat, karena kita mengakui Hashem. Tapi pada akhirnya, semua yang kita miliki adalah karena Tuhan telah membuat perjanjian, dan Tuhan itu terhormat. Tuhan membuat janji kepada Avram Avinu dan para Avos Nimahos bahwa dia akan melakukan semua hal yang sedang dia lakukan untuk kita. Dan dia tidak berbohong. Dia tidak mengingkari perjanjian, dia selalu menepati janjinya. Dan kita mendapatkan apa yang kita miliki karena jasa dari para Avos Nimahos. Dan kita perlu menunjukkan, tidak hanya perlu menunjukkan bahwa kita peduli tentang Bukit Bait Suci dan tempat Bait Maqdas berdiri, serta rumah spiritualitas kita. Kita juga perlu mengakui hal itu. Semua ini karena perjanjian dengan Abraham dan untuk menghormati tempat pemakaman para Avos Nemos, menghormati Hebron, dan menghormati Yudea, jantung negara ini. Dan memastikan bahwa kita menunjukkan perhatian yang sama besar untuk negara startup sejati, yaitu tanah air Abraham. Dan sebanyak, bahkan lebih dari perhatian kita terhadap negara startup di Tel Aviv dan Herzliya, serta di pesisir barat Israel. Kesepakatan Abraham. Saat Anda berbicara, saya membayangkan seorang perwakilan pergi ke diskusi kesepakatan Abraham bersama saudara-saudara Abrahamik kita yang lain di luar sana dan melakukan diskusi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan apa yang Anda katakan. Dan menurut saya itu benar-benar sia-sia. Maksudnya dia akan mengatakan bahwa kami memiliki teknologi pertahanan yang hebat yang siap kami bagikan, bahwa kami memiliki intelijen di seluruh Timur Tengah. Tapi yang sebenarnya Anda katakan adalah kitalah yang seharusnya membawa gagasan tentang misi ilahi ini ke dalam aktivitas sehari-hari kita. Dan itulah perwakilan kita. Itulah yang kita wakili dalam kesepakatan Abraham. Ya dan tidak. Jika salah satu pemimpin Suriah atau Hamas atau Iran atau Hizbullah masih hidup, mereka akan mengakui. Apa yang diakui oleh para pemimpin di dunia Arab, mereka yang masih hidup mengakui,
adalah bahwa siapa yang mengutuk kita akan terkutuk. Siapa yang memberkati kita akan diberkati, tetapi itu telah berubah menjadi siapa yang memberkati kita akan diberkati dengan kemakmuran. Siapa yang mengutuk kita sudah mati. Jadi, kita mungkin secara keliru mempromosikan kesepakatan Abraham di masa lalu berdasarkan teknologi dan kemakmuran materi. Tapi saya pikir masa depan kesepakatan Abraham akan bergantung pada keinginan para pemimpin negara-negara ini untuk benar-benar tetap hidup dan terus menjadi pemimpin di negara-negara tersebut. Dan mereka akan mendapatkan manfaat dari kemakmuran itu, karena siapa yang memberkati kita akan diberkati juga. Tapi saya pikir kami telah menunjukkan bahwa jika Anda menentang kami dan tidak meminta maaf atas hal itu, Anda tidak akan tetap hidup, apalagi tetap memimpin negara Anda untuk waktu yang lama. Dan sangat disayangkan bahwa kita tidak mengatakannya. Kita seharusnya bangga dengan apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Tapi kita justru merasa perlu meminta maaf atas diri kita sendiri dan membenarkan keberadaan kita melalui teknologi, startup, dan exit 30 miliar dolar kita. Itu semua hal yang baik, tapi itu bukan alasan utama kita. Kita bukan negara startup. Kita adalah Eretz Israel. Kita adalah tanah Taurat. Kita adalah tanah yang ditaklukkan oleh Yahusua. Dan kita sedang dalam proses menaklukkannya kembali. Dan kita harus menerima warisan itu dan masa depan itu sebagai milik kita. David, aku merasa kata-kata ini sangat jujur. Sebenarnya, saya akan mengatakan secara terbuka bahwa menurut saya, melangkah lebih jauh dari itu akan sia-sia. Saya ingin penonton kita memutar ulang 2 menit terakhir dari apa yang Anda katakan. Saya merasa ini adalah sebuah rasa misi yang belum pernah saya rasakan sebelumnya di podcast ini dengan kejelasan mutlak. Dan saya tidak tahu persis apa yang Tuhan katakan kepada Anda saat Anda berdiri di Bukit Zaitun. Tapi dia mengambil pemuda ini yang tidak dibesarkan dalam keluarga religius dan memberimu rasa akan kebenaran. Itu benar-benar mencerahkan dalam arti yang sebenarnya. Saya merasa bahkan bagi saya yang hanya duduk di sini, masih ada semacam kekaburan. Bahkan saya sendiri yang sering tampil di berita dan membela Israel, serta berusaha untuk tidak meminta maaf. Tapi tetap saja kurang memiliki kebenaran mendasar seperti yang Anda katakan. Dan saya ingin berterima kasih kepada Anda karena telah membawanya ke podcast Trees. Saya merasa sekarang ini benar-benar timur. Dan bolehkah saya katakan bahwa betapapun pentingnya bagi saya ketika Hashem berbicara kepada saya saat saya masih muda. Pembelajaran yang saya lakukan dengan mempelajari Tanya dan mempelajari Hasidis, bukan dari Kabalah. Tanya itu, omong-omong, untuk para pendengar kita. Jadi, Tanya adalah gambaran atau penyajian ajaran Hasidik oleh Alter Rebbe yang berasal dari Zohar kuno, mistisisme Yahudi, dan menyajikannya kepada masyarakat luas, bertentangan dengan banyak pendapat umum pada saat itu ketika dia melakukannya. Tapi bagi saya, itu adalah metafisika. Itu adalah ilmu tentang dunia spiritual. Kita tidak benar-benar mampu memahaminya hanya melalui metafora. Tapi ajaran Hasidik yang tertanam dalam Tanya, yang dijelaskan secara rinci dalam Tanya, membantu saya sebagai seorang ilmuwan untuk memahami bagaimana membayangkan dunia spiritual yang tidak bisa saya rasakan. Ini, seperti Jim Simons, pendiri Renaissance, adalah seorang ahli geometri komputasi. Dia memahami ruang berdimensi 16, matematika ruang berdimensi 16. Kita hidup di 4 dimensi, dan dunia spiritual, dunia kashrut, dunia mitzvot, dunia klipas, dunia spiritualitas, berada di dimensi lain yang tidak bisa kita tangkap dengan indera kita. Dan Taurat menjelaskan kepada kita tentang materi. Ini adalah buku panduan pengguna untuk bagaimana mengelola dunia, di mana kita buta terhadap lubang-lubang yang bisa kita jatuh ke dalamnya jika kita melangkah ke sana. Jadi Taurat memberitahu kita bagaimana menghindari bahaya spiritual yang tidak bisa kita rasakan jika kita mendapatkannya. Dan Tanya menjelaskan metafisika di baliknya. Ia menjelaskan metafora tentang bagaimana jiwa ilahi kita dan jiwa hewani kita selalu bertarung, dan bagaimana sebenarnya seluruh dunia ini hanyalah Tuhan. Jika kamu pernah menonton film The Matrix, di akhir film pertama ketika Neo mulai melihat susunan bit dan byte dari dunia virtual tempat dia tinggal, itulah sebenarnya dunia tempat kita hidup. Dunia fisik kita yang sangat nyata. Dan Hashem ingin kita mengalaminya dengan cara yang sangat nyata. Hanyalah itu, bahwa ruang 4 dimensi di alam semesta ini hanyalah bit dan byte bagi Hashem secara metaforis. Dan kita, orang Yahudi, hidup di dunia fisik itu. Namun menurut Tanya, kita juga merupakan bagian dari struktur dunia virtual itu, dan kita bertanggung jawab untuk membuat sistem itu berjalan. Dan Taurat, tradisi lisan, serta ajaran mistik
adalah semua elemen yang mengajarkan kita bagaimana melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Dan ketika saya mulai membaca Tanya untuk ketiga kalinya, saya mulai melihat dan memahami implikasi dari hal itu, metafisika, dan metasains dari dunia spiritual. Saya menyadari bahwa tugas saya di sini, selain untuk menikmati, menonton acara TV yang bagus, menikmati anggur yang enak, dan semua hal yang saya lakukan ini, di dunia yang biasa ini, saya seharusnya melakukan sesuatu untuk Hashem. Hashem menempatkan saya di sini untuk suatu alasan. Dan jika saya bisa, algoritma saya yang cocok dengan matriks itu dapat melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan, saya akan diberi ganjaran. Umur panjang, kesehatan, produktivitas, dan anak-anak saya akan mendapatkan manfaatnya. Saya akan menjadi bagian dari cerita seperti Ratu Esther menjadi bagian dari ceritanya, karena dia setuju untuk mengambil risiko dan mendekati Yachesverus. Jika saya menjalankan peran saya, maka saya akan diberi ganjaran untuk itu. Jika saya tidak melakukannya, saya akan mati secara spiritual atau fisik dan menjadi tidak relevan. Jadi saya pikir apa yang saya pelajari dari Tanya adalah bahwa tugas saya adalah secepat dan sebaik mungkin mencari tahu apa tujuan Tuhan untuk saya dan untuk audiens Anda dan untuk semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi, kita semua ada di sini untuk sebuah tujuan. Dan kita harus mencari itu, menemukan tujuan kita, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan bagi kita, agar kita bisa mencapai penebusan. Kita bisa menyambut Mashiach, kita bisa mendapatkan bait suci ketiga, dan kita bisa mengantarkan datangnya zaman baru dunia yang akan datang. Tapi kita harus melakukan usaha itu. Dan usaha itu bukan berasal dari memutuskan sendiri apa yang menurut kita arti Taurat, dan seperti apa kita ingin agama Yahudi itu. Kita harus mencari tahu apa yang Tuhan katakan kepada kita tentang hakikat Taurat, dan apa tujuan kita di dunia ini. David, ini benar-benar luar biasa. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak sudah mengundang saya.